Konsesi wilayah jadi topik panas jelang pertemuan puncak antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Kondisinya begini, Trump menunjukkan sinyal kuat kalau ia akan berunding soal pertukaran wilayah dengan Putin sebagai cara untuk menuju perdamaian. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyatakan tak akan menyetujui syarat apapun yang melibatkan konsesi wilayah. Sementara Putin ingin mencaplok Ukraina sisi timur dan selatan yang telah dikuasai pasukannya baik lewat aneksasi maupun lewat perang yang terjadi sejak 2022. Nah, memangnya daerah mana sajakah yang telah Moskwa caplok sejak perang dimulai? Seberapa luas wilayahnya? Dan apakah Putin pada akhirnya akan mendapatkan keinginannya? Simak selengkapnya dalam video berikut. Jadi seberapa banyak wilayah Ukraina yang telah dikuasai Rusia? Mengutip laporan Al Jazeera pada Kamis 14 Agustus 2025, Moskwa menempati sekitar 1/5 alias sebesar 114.500 km persegi dari wilayah Ukraina. Wilayah garis depan membentang sekitar 1.000 km melalui wilayah Kharkiv, Luhansk, Donetsk, Zaporizhia, dan Kherson. Rusia telah menguasai sekitar 3/4 wilayah Zaporizhia dan Kherson. Mereka juga menduduki sebagian kecil wilayah Kharkiv, Sumy, Mykolaiv, dan Dnipropetrovsk. Di Sumy dan Kharkiv, Kremlin menguasai daratan sekitar 400 km persegi. Sementara di Dnipropetrovsk, Rusia telah mengambil alih sebagian kecil wilayah di dekat perbatasan. Beralih ke Donbas, sebuah wilayah historis dan ekonomi terdiri dari provinsi Luhansk dan juga Donetsk. Di sana, pasukan Moskwa menduduki wilayah sekitar 46.570 km persegi, alias 88% dari luas keseluruhan. Rinciannya, mereka menduduki hampir seluruh Luhansk dan 3/4 Donetsk. Ukraina tinggal menguasai daerah seluas 6.600 km persegi di Donbas. Saat ini pasukan Rusia sedang maju ke arah kota-kota besar terakhir yang tersisa dalam upaya mengamankan wilayah yang dikenal sebagai Sabuk Benteng. Sabuk Benteng adalah sebuah wilayah yang membentang sekitar 50 km di sepanjang jalan raya strategis antara kota Kostiantynivka dan Sloviansk. Ada sejumlah kota yang termasuk dalam Sabuk Benteng, meliputi Sloviansk, Kramatorsk, Druskivka, Oleksio-Druskivka, dan Kostiantynivka. Wilayah ini tetap berada di bawah kendali pasukan Ukraina di tengah gempuran Rusia sejak tahun 2014. Sabuk Benteng sangat strategis sebagai pusat logistik dan administrasi. Itulah kenapa Moskwa berusaha merebut Sabuk Benteng sepanjang 2022 hingga 2023, tetapi tidak pernah berhasil. Serangan balik Ukraina malah sukses mengusir pasukan Rusia semakin jauh dari posisi Sabuk Benteng. Rusia memperoleh kemajuan yang signifikan di garis depan sepanjang Agustus 2025 ini. Mereka sukses maju sekitar 10 km usai mengintensifkan serangan untuk merebut Sabuk Benteng dari arah barat daya dan memusatkan pasukan di kota Torets dan Prokov Timur. Konstantinivka juga telah terancam dikepung. Jika Ukraina belum membangun posisi pertahanan yang mendalam, pasukan Rusia akan mampu menerobos ke wilayah terbuka. Al Jazeera menyebut ini akan jadi masa yang sangat berbahaya bagi Ukraina. Mereka telah kehilangan semua wilayah Rusia yang mereka rebut di Kursk dan hanya memiliki sedikit lahan untuk diperdagangkan. Kondisi ini bisa jadi menguntungkan Putin yang berambisi menguasai wilayah Ukraina Timur dan juga Selatan. Presiden Vladimir Putin sudah menawarkan rencana perdamaian untuk mengakhiri perang di Ukraina. Mengutip laporan CNN Minggu 10 Agustus 2025, seorang pejabat Amerika Serikat membeberkan chattingan Putin untuk mengakhiri perang panjang antara Rusia dan Ukraina. Tampaknya syarat ini akan menjadi pokok pembahasan Putin saat nanti bertemu Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Adapun syarat itu adalah Ukraina harus menyerahkan wilayah Donbas dan Crimea yang telah Kremlin aneksasi secara ilegal pada tahun 2014. Sebagai gantinya, Rusia akan membekukan garis depan pertempuran dan menghentikan serangan lebih lanjut. Usulan ini disampaikan langsung oleh Putin kepada utusan Presiden Amerika Serikat Steve Witkoff dalam pertemuan di Moskwa pada Rabu 6 Agustus 2025. Awalnya mengutip laporan BBC, strategi Rusia dalam invasi pada tahun 2022 adalah merebut ibu kota Kiev dan kota Kharkiv. Namun perlawanan sengit Ukraina memaksa Moskwa menarik mundur pasukannya. Target utama pun gagal diraih. Rusia lalu mengubah fokus operasi militernya ke timur dengan tujuan yang Putin sebut sebagai pembebasan Donbas. Bulan Maret 2022, Rusia mengklaim menguasai 93% wilayah Luhansk dan 54% wilayah Donetsk, sebuah angka dinilai berlebihan oleh Ukraina. Bagi Putin, keberhasilan menguasai seluruh Donbas menjadi target minimal sebelum bisa mengklaim kemenangan dan mengakhiri operasi militer. Alasannya menurut para pengamat karena Donbas bukanlah sekadar wilayah yang kaya akan sumber daya alam, tapi juga simbol keberhasilan politik dan juga militer. Dengan menguasai Donbas, memungkinkan Kremlin mengumumkan kemenangan domestik, serta mengukuhkan narasi melindungi warga berbahasa Rusia di luar negeri dan memperkuat posisi tawar dalam negosiasi global. Konsesi wilayah menjadi isu utama menjelang pertemuan antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin. Trump memberi sinyal membuka opsi pertukaran wilayah sebagai jalan menuju perdamaian, sementara Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menegaskan penolakannya terhadap syarat yang melibatkan pelepasan wilayah. Saat ini Rusia menguasai sekitar 1/5 wilayah Ukraina, termasuk sebagian besar Donbas dan Crimea yang telah dianeksasi Rusia pada tahun 2014. Vladimir Putin mensyaratkan pengakuan atas wilayah itu sebagai bagian dari kesepakatan damai. Maka pertemuan puncak di Alaska diperkirakan akan menjadi titik krusial dalam menentukan arah konflik yang telah berlangsung sejak 2022. Saksikan kabar lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.